my feet. Step in style. Walk in wellness. Seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan sebagaimana disampaikan di atas dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Rapat paripurna DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Kementerian Negara menjadi undang-undang. Salah satu poin penting, kini Presiden punya kebebasan penuh menambah jumlah kementerian sesuai kebutuhan. Padahal sebelumnya, Kementerian Negara dibatasi hanya 34 institusi. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyebut penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran untuk optimalisasi memenuhi janji kampanye. Jumlah sampai dengan sekarang masih kita simulasikan bahwa penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi daripada tugas-tugas kementerian dalam rangka kita itu memenuhi janji kampanye yang kemudian ada di Astacita, program dan program aksi yang kemarin dilakukan pada saat kampanye. Nah, sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 kali mungkin begitu. Sementara, analis politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin berpandangan, Kabinet Gemuk pemerintahan Prabowo Gibran tentu tak lepas dari power sharing, mengakomodasi koalisi partai politik pendukung. Untuk efektivitasnya bisa dilihat di 100 hari pertama. Tadi koalisi yang gemuk, koalisi yang besar, ini berimpact kepada, kalau menurut saya ya tetap saja power sharing. Power sharing. Dan ini suka tidak suka, ya senang tidak senang, ya akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan dalam konteks politik itu sah saja dilakukan oleh pemerintahan yang baru. Oleh karena itu kita melihat dan menyaksikan ketika kabinetnya gemoy, gitu, gemuk, maka akan kita uji dalam konteks 100 hari nanti. Apakah memang betul-betul efektif atau tidak. Tetapi tadi langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mengatur ritme kabinet agar betul-betul berjalan dengan sesuai ritmenya. Jika kita melihat jumlah komposisi menteri di kabinet setelah masa reformasi, pemerintahan Prabowo Gibran lah yang posturnya paling gemuk. Kabinet Presiden B.J. Habibie, 36 menteri. Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, 34 menteri. Sementara, Kabinet Presiden Megawati Soekarno Putri, 30 menteri. Dan Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Presiden Joko Widodo, 34 menteri. Saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini. Nama Sri Mulyani satu dari sekian banyak menteri di pemerintahan Presiden Jokowi yang kinerjanya paling disorot karena dianggap berhasil. Ketua Banggar DPR RI fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah berharap Sri Mulyani tetap berada di pemerintahan Prabowo Gibran. Bagi kami, Ibu Menteri Keuangan itu jujur kami sampaikan adalah guru kami, sahabat kami, mitra kerja kami. Wa insya Allah semoga kita semua meridai Tuhan mengizinkan agar beliau di 2024-2029 tetap di dalam pemerintahan. Publik berharap posisi menteri diisi sosok yang punya kapabilitas, tak sekedar bagi-bagi jabatan untuk berbalas budi. Tim Liputan, Kompas TV.